Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari pergi ke lembah. Lembah indah begitu cantik. Pelayanan publik harus terus berubah menuju ke arah yang lebih baik. Yang saya hormati para bupati, saya ingin sebut satu-satu ini karena sekaligus ingin perkenalan saya. Pertama, Kabupaten Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto, Pak Bupati. Ya, Pak Bupati. OPJ ya? OPJ, baik. Kabupaten Humbang Hasundutan, nah, teman saya nih, Pak Dosmar Banjarnahor. Nah, dulu Gus Ipul waktu jadi Menteri PDIT pertama, Humbang Hasundutan dianggap namanya orang, ternyata nama kabupaten. Ya, makasih. Ini acaranya di kantor. Jadi saya ini sering sekali mengecewakan teman-teman di daerah saat peresmian mall pelayanan publik. Udah disiapkan gede-gede, ternyata saya nggak bisa datang. Persis seperti hari ini. Hari ini tadi malam jam berapa ini ya? Ya, sore saya dapat bahwa diputuskan hari ini ada rapat TPA jam 11. Nah, rapat TPA itu menterinya terbatas, hanya 5 orang. Yaitu rapat terkait dengan jabatan-jabatan strategis bersama Bapak Presiden. Nah, Menpan harus hadir dan tidak bisa diwakilkan. Nah, alhamdulillah tempatnya di Jakarta, maka nggak di-cancel. Andaikan di Tegal atau di mana Konawe, di Kuburaya, insya Allah pasti nggak jadi hari ini. Karena tidak bisa diwakilkan. Nah, alhamdulillah di Jakarta, maka masih bisa berjalan. Insya Allah nanti saya akan terbang ke tempat Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Pertama, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Karena para bupati dan wakil bupati telah merancang berdirinya mall pelayanan publik. Bayangkan, ada 500 kabupaten kota lebih di seluruh Indonesia, tapi baru 120 kabupaten kota yang menginisiasi dan kemudian menjadikan MPP menjadi salah satu inovasi yang dipilih. Kalau Bapak Ibu tidak serius, ini tidak jadi. Jadi Humbang, Musirawas, Poso semua. Ini berarti Bapak Ibu serius. Kalau tidak serius, tidak jadi. Karena Bapak punya prioritas, punya kesungguhan, maka MPP ini kemudian jadi. Tepuk tangan saya kira buat seluruhnya, dan tentu masyarakat dan birokrasi akan mendapatkan dampaknya. Ibu dan saudara saya hormati, tagline kami selalu birokrasi ini harus berdampak. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita ini kadang sibuk, Bapak Ibu Bupati, ada banyak kesibukan yang kadang tidak berdampak untuk rakyat. Salah satu problem terbesar dari birokrasi adalah rutinitas. Kita ini sering dijebak oleh rutinitas. Kayak saya jadi menteri, ini tiba-tiba staf bikin jadwal ini. Kalau enggak kita ini seperti robot kita ini. Kalau enggak memilah-milah prioritas mana yang akan kita beresin, kita tiba-tiba jalan. Waktu saya jadi bupati juga sama, Bapak Ibu sama. Tiba-tiba protokol nyiapin acara ke sini berdasarkan surat masuk. Protokol kadang tidak tahu skala prioritasnya mana. Maka Bapak Ibu yang tidak memilih jadwal yang disiapkan oleh staf, kita akan ada di jebakan Batman yang namanya rutinitas. Pagi berangkat, rapat, ke rapat, untuk rapat, membuat kesimpulan untuk rapat, dan untuk rapat berikutnya. Nah, maka Bapak Ibu telah memutuskan membuat MPP, berarti Bapak punya prioritas. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu. Itulah arahan Bapak Presiden, jangan bagi toh. Jangan bagi-bagi roto. Maka Pak Erwan di Deputi RB akan ngecek sakit Bapak Ibu sekalian, outcome-nya dari program itu jalan enggak? Atau hanya semua dinas dikasih anggaran, maka tentu tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu Bapak sekalian, prioritas-prioritas ini kemudian kita tetapkan. Pak Presiden telah menyampaikan bahwa visi Presiden salah satunya adalah reformasi birokrasi. Maka ini menjadi agenda kita, salah satunya adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, Bapak sekalian, kita punya skala prioritas. Tentu ini harus kita kerjakan sesuai dengan kita ini kan punya kewenangan, tapi kewenangan kita terbatas. Kita punya anggaran terbatas. Semua anggaran nggak ada yang lebih, pasti terbatas semua. Nah, Bapak Ibu jadi bupati, mudah-mudahan dengan MPP ini nanti Bapak yang akan 2 kali bisa terpilih lagi. Ya, karena ini salah satu menu yang bisa meningkatkan kepuasan kepada publik. Nah,
penyelenggaraan MPP ini tentu ke depan harus berkelanjutan, ya. Contoh ngurus KTP kelihatannya digital, tapi masih manual. Kenapa? Digital, tetapi untuk masuk ke sistem di Dukcapil harus pakai operator siap. Betul nggak Bapak sekalian? Itulah digital, tapi seyogyanya sebenarnya masih sebagian manual, harus pakai operator. Nah, kita sekarang sudah next step, kita masuk ke digital. Maka sekarang tidak perlu lagi masuk dengan manual, tapi langsung terintegrasi dengan pelayanan yang ada di Kemendagri. Ini berkat kerja keras bersama Pak Kemendagri dengan kami untuk menembus batas berbagai birokrasi digital yang kemudian bisa ditembus. Nah, tetapi untuk menuju MPP digital perlu kerja keras sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mall yang sekarang Bapak tempuh ini dari Lumbang misalnya, atau dari Poso, dari Tegal, Tangerang, Bapak kerjakan ini Bapak Ibu, sehingga nanti akan jadi ilmu. Nah, next step-nya adalah Bapak Ibu bisa menuju digital. Salah satunya nanti masyarakat bisa merekam, ya. Masyarakat datang sekali saja face recognition. MPP ini bukan tujuan, ini hanya sarana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati, kalau saya dulu waktu jadi Bupati, setiap 6 bulan saya survei. Sampai kemarin kita sedang mengambil skema bagaimana mengafirmasi kelulusan tes terutama di tenaga teknis. Karena kemarin kita cek tenaga teknis yang lulus hanya 13%. Jadi kecil sekali Pak Arief. Padahal mereka udah lama bekerja, udah bertahun-tahun. Ini bisa dua hal. Satu, soalnya terlalu sulit, atau yang kedua, nggak usah saya sebutkan, kira-kira itu. Nah, jadi 13%. Ini di satu sisi mereka sudah mengabdi lama. Kita nih, kepala kita beberapa hari gimana mengafirmasi ini. Di satu sisi mereka telah mengabdi, tapi di sisi lain, kira-kira begitu. Jadi saya sering cerita Bapak sekalian, inilah beberapa tugas kita di ujung yang mesti kita beresin bersama. Nah, Ibu dan saya hormati, yang berikutnya semua RB, semua deputi harus saya singgung. Kalau enggak, kita dianggap pidatonya Yanlik terus. Nah, RB kita ke depan udah kita rubah Bapak sekalian, kita pangkas proses bisnisnya. Teman-teman tidak perlu lagi terjebak di kesibukan di hulu, tapi sekarang kita sudah ke hilir. Teman-teman kalau dinilai sakitnya sama RB-nya, teman-teman tidak harus mengisi 259 komponen pertanyaan. Yang kemarin para bupati kalau dites, disuruh sidang oleh timnya Pak Erwan ini bisa 3 jam.